Ada beberapa kasus dalam sejarah yang begitu aneh, begitu penuh teka-teki yang mustahil, sampai rasanya seperti sebuah fiksi, tapi ini sebuah kenyataan. Hari ini kita akan membuka salah satu berkas kasus paling dingin dan paling membingungkan di abad ke-20. Sebuah kasus yang dimulai dengan sesosok mayat tanpa nama di sebuah pantai dan berakhir dengan kode rahasia, kemungkinan spionase perang dingin, dan sebuah kebenaran yang baru terungkap setelah 73 tahun. Inilah adalah investigasi tentang manusia Somerton. Kasus kita dimulai 1 Desember 1948 di pantai Somerton, Australia. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa, bersandar santai di tembok laut, seolah-olah hanya tertidur, tapi ada yang sangat janggal. Dia mengenakan setelan jas lengkap yang modis dengan sepatu yang baru dan semir mengkilap. Pakaian yang sangat tidak wajar untuk bersantai di pantai untuk menikmati sunrise harusnya. Petunjuk pertama yang membuat polisi merinding. Pria ini tidak punya identitas, tidak ada dompet, tidak ada uang, tidak ada KTP, dan yang lebih aneh, semua label dari pakaiannya telah digunting dengan sangat teliti. Ini bukan perampokan harusnya. Ini adalah sebuah upaya yang disengaja untuk menghapus eksistensi seseorang dari muka bumi. Gak butuh-butuh lama, polisi melakukan otopsi. Hasil otopsi hanya memperdalam misteri. Ahli patologi Sir John Burton menyatakan kematian ini tidak mungkin alami. Ditemukan pendarahan hebat di lambungnya dan organ dalamnya membengkak penuh darah, terutama limpanya yang membesar 3 kali ukuran normal. Ini adalah tanda-tanda keracunan yang sangat parah. Tapi saat diuji di laboratorium, anehnya ya guys ya, tidak ada jejak racun apapun yang ditemukan. Ini memunculkan teori mengerikan. Penghilangan nyawa ini menggunakan racun canggih seperti digitalis yang bisa terurai dengan cepat di dalam tubuh. Tidak dapat dilacak oleh teknologi forensik di tahun 1948. 1 bulan kemudian, sebuah koper coklat ditemukan di stasiun kereta Adelaide. Dititipkan sehari sebelum pria itu ditemukan tak bernyawa. Sama seperti korbannya, semua label di kopernya sudah dilepas, kecuali 3 nama yang terlewat, yaitu T. Keane. Bukti yang paling tak terbantahkan adalah segulung benang oranye yang tidak biasa di dalam koper itu. Benang ini identik dengan benang yang digunakan untuk memperbaiki salah satu saku celana sang pria yang tak dikenal ini. Koper itu miliknya, tapi isinya tidak memberi jawaban apapun. Hanya lebih banyak pertanyaan yang ditimbulkan di saat waktu itu oleh pihak kepolisian dan orang-orang yang melakukan investigasi kepada kejadian ini. Berbulan-bulan kasus ini buntu hingga pada Mei 1949 saat memeriksa ulang pakaian korban ditemukan sebuah saku rahasia. Di dalamnya ada seri kertas kecil yang digulung rapat bertuliskan 2 kata, Tamansat. Frasa ini berasal dari bahasa Persia yang berarti tamat atau selesai dan merupakan frasa terakhir dari buku puisi terkenal The Rubaiyat of Omar Khayyam. Kasus ini sontak dong merubah menjadi teka-teki sastra yang harus diselesaikan di waktu itu. Polisi kemudian berhasil menemukan buku yang cocok yang diserahkan oleh seorang pria yang menemukannya di mobilnya pada malam sebelum mayat itu ditemukan. Di sampul belakang buku inilah teka-teki besar ditemukan, 5 baris kode tulisan tangan yang misterius. Hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti apa arti kode ini. Tapi bukan hanya itu, di buku yang sama ada sebuah nomor telepon. Nomor itu milik seorang janda beranak 1 berprofesi sebagai perawat bernama Jessica Thompson, yang kita kenal sebagai Justin, dan anaknya bernama Robin. Rumahnya hanya beberapa ratus meter dari tempat mayat itu ditemukan. Saat polisi menunjukkan gips wajah korban padanya, Justin sangat terkejut, sampai-sampai tampak seperti akan pingsan gitu. Tapi dia bersikeras nih, tidak mengenal pria itu dan berbohong, mengatakan bahwa buku itu mungkin milik seorang tentara bernama Alfred Boxall. Kebohongan ini terbongkar saat Alfred Boxall ditemukan masih hidup dan sehat dengan buku pemberian Justin yang masih utuh. Nah, disinilah sebagai seorang yang ingin tahu dengan misteri ini, kepala gua penuh dengan tanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan logis seolah
tidak terjawab dalam berkas kasus ini sepertinya. Apalagi Justin seorang janda punya anak. Bisa jadi anak Justin adalah anak pria Somerton ini. Gak ada yang tahu kan. Dan karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, para penyelidik mulai melihat gambaran yang lebih besar, yaitu kehantu perang dingin yang sedang membayangi Australia pada waktu itu. Untuk memahami kenapa kasus ini berbau spionage menurut gue, kita harus zoom out ke tahun 1948, tidak jauh dari Adelaide. Ada fasilitas militer paling rahasia di blok barat. Woomera Prohibited Area, tempat uji coba roket rahasia Inggris dan Australia. Setiap informasi tentang teknologi di sini sangat berharga bagi Uni Soviet. Di saat yang sama, proyek kontraintelijen Amerika bernama Venona berhasil membongkar jaringan mata-mata Uni Soviet yang luas, termasuk yang aktif di Australia di waktu itu, yang secara spesifik merekrut orang-orang dengan keahlian teknis. Maka saat itu, polisi akhirnya menutup kasusnya dan menganggap ini sepertinya memang ada tembok besar yang memutus semua koneksi mereka. Pokoknya unsolved case lah waktu itu. Dan muncullah teori kalau pria ini atau pria Somerton ini adalah spionage dengan pendekatan titik-titik seorang pria dengan keahlian teknis. Mungkin, tapi rata-rata spionage itu pria di waktu itu katanya. Mati karena keracunan, tak terlacak dengan identitas yang dihapus secara profesional. Memiliki kode rahasia dan hubungan misterius dengan wanita yang berbohong. Semua ini terjadi di halaman belakang fasilitas militer terpenting blok barat. Sulit untuk menyebut ini semua sebagai kebetulan harusnya. Apa gue doang yang berpikiran kayak gitu? Dan ada juga yang berteori kalau ini adalah teori anak rahasia antara hubungan gelap si pria Somerton dan si Justin. Selama 73 tahun, kasus ini pun buntu sampai seorang profesor dari Universitas Adelaide, Derek Abbott, mulai misinya dengan teknologi modern. Ia dan tim ahli forensik berhasil mengekstrak DNA dari selai rambut yang terperangkap di gips wajah si pria Somerton ini. Setelah membangun pohon keluarga raksasa yang berisi lebih dari 4.000 orang, pada Juli 2022 baru kemarin, mereka berhasil. Manusia Somerton akhirnya punya nama. Namanya Carl Carles Webb. Siapa Carl Carles Webb ini? Dia adalah seorang insinyur listrik yang membuat instrumen berprofesi yang sangat cocok dengan teori spionage yang tadi kita sebutkan. Dia sedang dalam proses perceraian dengan istrinya Dorothy dan diketahui suka menulis puisi serta bertaruh pada kuda yang bisa menjelaskan kenapa dia punya buku yang tadi kita sebutkan, yaitu rubaiyat, dan kenapa kodenya mungkin hanya catatan taruhan harusnya. Identitas ini memecahkan beberapa teka-teki kecil. Nama T. Keane ini yang dipakai tadi, itu adalah nama saudara iparnya, Thomas Keane. Tapi, terobosan ini juga menciptakan plot twist terbesar. Tes DNA membuktikan bahwa Webb tidak ada hubungan biologis dengan putra Justin atau Robin tadi. Teori anak rahasia yang dipercaya selama puluhan tahun pun runtuh. Ini membuat misteri Justin semakin gelap. Kenapa dia berbohong jika bukan untuk menutupi perselingkuhan dan seorang anak. Orang-orang mulai bertanya, termasuk gue saat baca kasus ini. Nah, sampai titik ini gue mulai bingung dan kenapa ya masih unsolved case gitu. Udah ada terobosan DNA-nya dan gue memiliki banyak banget pertanyaan waktu baca kasus ini kembali. Kayak Webb orang mana, kenapa dia tidak meminta keterangan istrinya atau mantan istrinya jika polisi tahu Justin berbohong, kenapa dia tidak menginterogasinya si Justin ini kayak tadi gue bilang, bukankah itu hal lumrah oleh kepolisian interrogator, maaf. Dan setelah gue riset 6 jam lagi, akhirnya gue dapetin jawabannya. Pertama, Webb orang mana? Akhirnya gue nemuin. Berdasarkan terobosan DNA pada tahun 2022, manusia Somerton diidentifikasi sebagai Carl Charles Webb, tadi kita udah bahas. Dan dia lahir pada 16 November 1905 di Footscray, sebuah pinggiran kota Melbourne, Australia. Jadi, dia adalah warga negara Australia. Lalu, kenapa tidak meminta keterangan istrinya atau mantan istrinya? Ini adalah poin paling penting yang sering membuat orang bingung atau keluarganya gitu ya kan. Jawabannya terletak pada paradoks waktu. Antara penemuan mayat dan penemuan identitas ini sangat jauh
sekali rentangnya waktu itu memang nggak tahu, ada yang tahu kan. Pada tahun 1948, saat mayat ditemukan, polisi sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Dia adalah Mr. Nobody. Semua label pakaiannya digunting, tidak ada dompet, tidak ada identitas diri. Bagaimana polisi bisa menanyai seorang istri jika mereka bahkan tidak tahu nama suaminya? Mereka menemui jalan buntu total di waktu itu. Pada tahun 2022, saat identitas terungkap, harusnya mereka menanyai kan. Tapi ketika Profesor Derek Abbott berhasil mengidentifikasi mayat itu sebagai K-Webb, kita sudah melompat nih harusnya 73 tahun ke depan. Pada saat inilah, harusnya istrinya Dorothy Dove Robertson yang dinikahi pada tahun 1941 dan hampir semua kerabat dekatnya dari generasinya kemungkinan besar sudah meninggal dunia dan tidak tahu dengan cerita dari si Charles ini atau si Webb ini. Singkatnya, polisi tidak bisa menanyai istrinya pada tahun 1948 karena mereka tidak tahu siapa dia, dan polisi juga tidak bisa menanyai pada tahun 2022 karena semua kerabatnya sudah tidak ada, saksi kuncinya dari masa lalu juga sudah tidak ada. Ketiga, jika polisi tahu nih Justin berbohong, kenapa tidak diinterogasi habis-habisan harusnya kan? Ini adalah pertanyaan detektif yang paling logis dan sering ditanyakan. Jawabannya adalah kombinasi dari 3 faktor. Setelah awalnya gue bertanya itu dan gue akhirnya selesai dengan jawaban singkat, akhirnya gue mulai menelisik lagi. Yang pertama itu ketidakadaan bukti kriminal yang kuat. Polisi tahu Justin berbohong karena mereka menemukan Alfred Boxall masih hidup kan. Tapi kebohongan itu sendiri bukan bukti pembunuhan. Polisi saat itu berada di posisi yang sangat sulit menurut gue. Setelah gue baca-baca kembali maksudnya ya. Pertanyaan itu kan awalnya datang dari gue juga gitu. Mereka punya mayat, tapi hasil otopsinya tidak bisa menemukan jejak racun apapun. Mereka tidak bisa membuktikan ini adalah seorang pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan sengaja. Mereka memang punya nomor telepon Justin di buku korban, tapi Justin dengan tegas menyangkal mengenalnya. Ya, polisi nggak bisa lagi untuk memaksanya di saat itu. Reaksinya sangat terkejut, memang mencurigakan. Tapi tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk memaksa atau menangkapnya tanpa bukti fisik yang mengikat Justin ke sebuah tindak kejahatan. Tangan polisi kembali terikat menurut gua. Alibi palsu yang cerdik, The Alfred Boxall, Red Henry. Kebohongan Justin bukan sekedar saya tidak tahu, dia memberikan nama dan cerita alternatif yang sangat spesifik dan tentang Alfred Boxall ini. Ini adalah taktik pengalihan yang sangat cerdas menurut gua. Polisi harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengejar petunjuk ini ke Sydney, ke tempat si Boxall tadi. Ketika petunjuk itu terbukti palsu, jejak kembali ke Justin sudah menjadi dingin dan posisi tawar polisi semakin lemah di saat itu. Itulah konteks sosial dan kultur kepolisian di tahun 1940-an. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita abaikan. Prosedur interogasi dan normal sosial saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Justin adalah seorang perawat, profesi yang sangat dihormati, dan seorang ibu muda menekan atau menginterogasi seorang wanita baik-baik secara agresif tanpa bukti kuat bisa menjadi bumerang dan skandal bagi kepolisian. Faktanya, polisi setuju untuk melindungi identitasnya dengan menggunakan nama samaran yaitu Justin. Ini menunjukkan tingkat kehati-hatian dan perlakuan yang berbeda yang mungkin tidak akan terjadi zaman sekarang. Nah, dengan semua bukti di tangan, kita punya 2 teori utama yang saling bertentangan menurut gua. Yang pertama, teori tragedi pribadi. K-Webb ini adalah seorang pria yang putus asa karena pernikahannya hancur. Lalu ia melakukan perjalanan ke Adelaide untuk mencari kenalan lama yaitu Justin dan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara yang puitis dan anonim. Kedua, teori pembunuhan spiones. Webb adalah seorang insinyur dengan keahlian berharga yang terjerat dalam jaringan mata-mata Soviet. Dan ia dibungkam dengan racun tak terlacak dan sebuah pertemuan rahasia yang menurutnya gagal. Tapi, mungkin kebenarannya adalah teori hibrida. Skenario yang paling mengerikan sekaligus paling masuk akal menurut gue. Webb, seorang pria yang rentan secara emosional karena masalah pribadi menjadi target empuk untuk direkrut oleh agen intelijen yang melihat nilai dalam keahlian teknisnya. Kematiannya adalah pembunuhan profesional yang sangat sinis dan dirancang agar terlihat seperti mengakhiri hidup seorang pria yang patah hati. Tapi ada satu skenario lagi, sebuah kemungkinan yang tidak berfokus pada spiones atau akhir hidup
yang terencana. Sebuah teori yang berpusat pada lubang terbesar dalam kasus ini. Sebuah pertanyaan yang bahkan setelah diidentifikasi DNA tidak terjawab. Kenapa Justin berbohong? Kembali gue ingin bertanya itu. Jika Carl Webb bukan ayah dari anaknya, kenapa dia harus berbohong kepada polisi? Kenapa dia begitu shock melihat gips wajahnya? Kebohongan sebesar itu pasti melindungi sesuatu yang sangat besar harusnya. Tapi apa jika yang ia lindungi bukanlah rahasia negara, melainkan rahasia pribadinya sendiri? Nah, makanya gue membangun sebuah teori baru, teori gue sendiri, yang gue sebut dengan tragedi pertemuan terakhir. Begini skenarionya menurut gue. Motifnya, Carl Webb adalah seorang pria yang sedang hancur karena perpisahannya dengan sang istri, Dorothy Dove Robertson. Tidak datang ke Adelaide untuk misi spionage, dia datang untuk sebuah konfrontasi personal. Mungkin saja Justin adalah teman atau kerabat dari istrinya, si Dove. Webb datang dan menemuinya sebagai upaya terakhir yang putus asa untuk mendapatkan informasi, mediasi, atau sekedar meluapkan isi hatinya tentang masalah rumah tangganya. Dalam keputusasaannya, Webb membawa kartu truf yang tragis, sebotol racun tak terlacak. Tujuannya bukan untuk dia atau mengakhiri hidupnya, tapi mungkin sebagai ancaman sebuah gertakan teatrikal untuk menunjukkan betapa hancur hatinya, atau untuk memaksa sebuah pertemuan atau jawaban menurut gua. Nah, pertemuan antara Webb dan Justin terjadi nih, menurut gua. Mungkin di rumah Justin yang hanya beberapa ratus meter dari pantai. Pertemuan itu tidak berjalan baik. Mungkin terjadi pertengkaran. Mungkin Justin menolak untuk membantu atau memberikan informasi yang diinginkan oleh si Webb ini. Lalu di puncak frustasi dan keputusasaan, Webb dalam keadaan emosi yang tidak stabil, entah secara sengaja meminum racun itu di depan Justin sebagai tindakan protes terakhir, atau tidak sengaja dalam sebuah pergumulan atau kepanikan, dia tewas di sana di tempat Justin. Justin yang dihadapkan pada situasi mimpi buruk ini, ada mayat di rumahnya, memanggil polisi akan memicu skandal besar yang akan menghancurkan hidup dan keluarganya. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa pria yang sudah beristri ini ada di rumahnya. Maka dalam kepanikannya, ia mungkin dengan bantuan seseorang memutuskan untuk membuang mayatnya. Mereka mendandaninya dengan rapi, meletakkannya di pantai agar terlihat seperti orang mabuk atau tertidur, dan mengambil semua identitasnya dengan harapan jasad itu tidak akan pernah teridentifikasi. Mereka melakukan pekerjaan yang nyaris sempurna, tapi melewatkan seri kertas, taman sat, disaku rahasia, dan label tiake aneh di kopernya. Kebohongan sebagai pelindungan diri. Reaksi shock Justin saat melihat gips wajah Webb adalah reaksi yang tulus shock melihat wajah orang yang meninggal di hadapannya, dan kebohongannya tentang Alfred Buchsal bukanlah taktik spionage yang cerdas. Itu adalah kebohongan dari panik, dari seseorang yang ketakutan, sebuah upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian polisi sejauh mungkin dari dirinya. Kesimpulannya, menurut gue, teori yang gue ciptakan sendiri dengan asumsi gue yang sangat rendah ini. Dalam teori ini, K bukanlah korban spionage, tapi korban dari tragedi cinta dan keputusasaan. Dan Justin bukanlah mata-mata, tapi seorang wanita biasa yang terjebak dalam situasi yang mengerikan dan membuat keputusan panik yang secara tidak sengaja melahirkan misteri terbesar dalam sejarah Australia. Kasus ini menjadi begitu rumit bukan karena ada konspirasi global, tapi karena ditutupi oleh sebuah kebohongan personal yang sangat manusiawi. Dan pada akhirnya, identitas Carl Webb tidak menyelesaikan kasus ini kan harusnya. Ia hanya mengubah pertanyaan dari siapa dia menjadi mengapa dia meninggal di pantai Somerton. Warisan manusia Somerton adalah pengingat bahwa kebenaran itu seringkali lebih kompleks dari yang kita duga. Setiap petunjuk dalam kasus ini menunjuk ke dua arah yang berlawanan. Tragedi pribadi yang menyedihkan dan konspirasi global yang gelap. Mungkin misteri ini memang belum taman.